Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum bisa menyimak siaran ini, siaran kajian ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan taufiknya di pagi hari yang berbahagia ini dalam majelis ilmu yang mulia, pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dengan membaca susunan atau tertib, ya, susunan dari pembahasan kitab ini yang dicantumkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan yang berhubungan dengan masalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di fasal yang kedua, ya, lanjutan dari pembahasan fasal yang kedua, yaitu rahatul qalbi wal badani fi ta'atillah, ketenangan hati dan badan manusia adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sampai di pembahasan yang berikutnya dari kitab Al-Fawaid ini, ahkamul awamir wa ahkamun nawazil. Ya, hal-hal yang berkenaan dengan hukum-hukum perintah dan larangan Allah, hukum-hukum dalam syariat Allah. Kemudian hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan Allah dalam musibah yang menimpa manusia. Hal-hal yang menimpa manusia dalam kehidupan mereka. Baik, di sini ada pembahasan yang sangat baik sekali, faedah yang sangat penting sekali yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, al-abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamiri wa ahkamin nawazil. Seorang hamba dalam kehidupannya senantiasa dia akan berbolak-balik, berpindah, selalu berpindah, berbolak-balik di antara hukum-hukum perintah-perintah Allah, yakni hukum-hukum syariat, perintah dan larangan Allah. Kemudian ahkamun nawazil, hukum-hukum dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menimpa dirinya dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak akan bisa lepas dari hal ini. Ya, selamanya dalam hidup kita hanya berbolak-balik dari dua keadaan ini. Fahuwa muhtajun bal mutarrun ilal auni indal awamiri wa ilal lutfi indan nawazili. Maka dalam kondisi ini seorang hamba selalu muhtaj, selalu butuh, bal muttar, ya, selalu sangat bergantung, sangat butuh dengan kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan atau ketika menghadapi perintah-perintah dalam syariatnya, dan juga ilal lutf, ya, dia butuh bahkan dengan kebutuhan yang sangat mendesak
untuk mendapatkan pertolongan Allah atau mendapatkan kebaikan-kebaikan, limpahan rahmatnya ketika menghadapi an-nawazil, kejadian-kejadian yang menimpa dirinya dalam kehidupannya. Ini kondisi yang dialami oleh seorang hamba. Dia tidak akan bisa lepas dari dua keadaan ini. Baik. Nah sekarang Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan kaidah. Kalau kita ingin dimudahkan ketika menghadapi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang tentu ini yang mengaturnya cuma Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kata beliau, wa ala qadri qiyamihi bil awamiri. Yahsulu lahu minal lutfi 'inda an-nawazili. Kaif hadha? Terus? Maka sesuai dengan bagaimana dia menegakkan perintah dan larangan Allah dalam syariat, sesuai dengan bagaimana semangat dia dalam melaksanakan perintah Allah, menegakkan perintah Allah dalam agamanya, sesuai dengan itu dia akan mendapatkan al-lutf, kebaikan, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghadapi kejadian-kejadian yang dialaminya. Ya, sekarang kita tahu, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, kita mengetahui ketika melaksanakan di hadapan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Ya, karena tidak ada yang bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan kecuali hamba-hamba yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah taufik dalam mengamalkan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kemudian dalam kehidupan kita mengalami yang namanya an-nawazil. Kejadian-kejadian bencana atau musibah, kadang-kadang kita mendapatkan nikmat, kadang-kadang ada satu peristiwa yang menyenangkan, kadang-kadang ada yang tidak menyenangkan. Nah, dalam dua keadaan ini kita selalu butuh pertolongan darinya. Kita butuh pertolongan dari Allah, taufiknya untuk bisa melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Ketika kita bisa melaksanakan satu ibadah, kita mohon taufik dari Allah agar kita bisa ikhlas. Kemudian terus bisa melaksanakan ibadah tersebut, terus istiqamah di atas agamanya, di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW sampai kita menghadap Allah. Kemudian kejadian-kejadian kita butuh pertolongan dari Allah, kebaikan dari Allah, limpahan rahmatnya agar kita bisa sabar, selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, sesuai dengan bagaimana semangat kita menegakkan syariat Allah, maka sebesar itu pula limpahan rahmat dan al-lutf, kebaikan Allah yang halus yang dilimpahkan kepada hambanya untuk bisa bersabar dan mendatangkan kebaikan bagi dirinya setiap kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menimpa dalam kehidupannya sehari-hari, sampai pun itu dalam musibah. Kita ingat di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah adalah Al-Latif. Wa huwal latiful khabir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha Al-Latif, maha halus, lembut kebaikannya, dan maha khabir, terperinci pengetahuannya. Di dalam kitab Fiqhul Asma'il Husna, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan makna Al-Latif. Ya, yang kita tahu Al-Latif itu dari kata-kata Al-Lutf, kelembutan, halus. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada hambanya kebaikan-kebaikan untuk maslahat hamba tersebut dari arah yang halus yang tidak disangka oleh hamba tersebut. Kata beliau, Al-Latif di antara maknanya, kata beliau, adalah
an yusila ila ibadihi bilutfihi wa ihsanihi masalihahum min turukin la yash'uruna biha. Allah menyampaikan, memberikan kepada hamba-hambanya, ya, dengan kebaikan dari sisinya, dengan kelembutannya, Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya maslahat-maslahat dan kebaikan mereka, kebaikan bagi mereka dari arah yang mereka tidak sadari, dari jalan yang mereka tidak sangka itu adalah kebaikan. Dan sekarang ketika menghadapi musibah, ya, kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak mendapatkan keteguhan iman darinya, maka musibah ini sudah pertama, tidak bisa kita cegah. Pasti akan menimpa kita karena ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah parah keadaannya dengan seorang hamba yang menghadapinya dengan tidak sabar, tidak bersangka baik kepada Allah, tidak dengan sikap yang baik. Sudah dia mendapatkan musibah yang tidak akan bisa dihindarinya. Kemudian dengan kemurkaannya dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala'i, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya balasan dari sisi Allah sesuai dengan besarnya cobaan yang Allah timpakan. Ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika dia mencintai satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Siapa yang ridha dia akan dapatkan ridha Allah, siapa yang murka dia akan dapatkan kemurkaan Allah. Jadi bayangkan kalau bukan karena pertolongan dari Allah, musibah-musibah yang menimpa kita bisa menjadi sebab keburukan. Dan alangkah banyaknya nawazil, kejadian-kejadian yang menimpa dalam kehidupan kita sehari-hari, seandainya kita salah dalam menyikapinya, bukan dengan kita tidak mendapatkan pertolongan, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan bisa menjadi sebab kebinasaan bagi hamba tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi di sini kata beliau, sesuai dengan bagaimana kadar semangat kita menegakkan syariat Allah, perintah dan larangan Allah, sesuai dengan itulah kita akan dapatkan dari sisi Allah al-lutf, kelembutannya, kebaikannya yang halus ketika menghadapi kejadian-kejadian atau bencana-bencana yang terjadi dalam kehidupan kita. Fa in kamulal qiyamu bil awamiri zahiran wa batinan, nalahul lutfu zahiran wa batinan. Maka jika seorang hamba sempurna dalam menegakkan perintah-perintah Allah lahir dan batin, dia ikhlas, dia juga dipenuhi hatinya rasa takut, cinta dan berharap kepada Allah, kemudian secara zahir dia menegakkan perintah Allah itu dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kalau dia sempurna dalam menegakkan ini, maka dia juga akan mendapatkan ya al-lutf, kasih sayang Allah, kebaikan Allah yang lembut tadi, lahir dan batinnya. Ya, lahir dan batinnya, yakni batinnya akan dipenuhi dengan ketenangan, batinnya akan dipenuhi dengan kedamaian, selalu bersangka baik kepada Allah. Kemudian anggota badannya juga akan selalu ditolong oleh Allah, terhindar dari keburukan, bencana atau musibah yang menimpa tersebut. Wa in qama bisuwariha duna haqaiqiha wa bawatiniha nalahul lutfu fil zahir wa qalla nasibuhu minal lutfi fil batin. Tapi kalau hamba tersebut hanya menegakkan menegakkan perintah dan larangan Allah itu secara zahir saja, menegakkan syariat Allah itu secara lahir saja, tanpa memperhatikan hakikat di dalam batinnya, tanpa menegakkan di dalam hatinya, maka dia pun hanya akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala secara zahir,
pada lahiriah dirinya saja, dan bagiannya dari mendapatkan kelembutan kebaikan Allah yang halus dalam batinnya sedikit saja. Ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Innallaha alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terdapat dalam hati manusia. Ketika Allah memerintahkan perintah, kita diperintahkan untuk mengamalkan perintah tersebut lahir dan batin. Seandainya manusia hanya mengamalkan secara lahirnya saja, Allah Maha mengetahui bahwa batinnya tidak menerima dengan sepenuhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan bagi hidupmu, untuk memudahkan pertolongannya dalam masalah-masalah yang kamu hadapi. Dan ketahuilah Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya, dan bahwasanya hanya kepada Dia kalian semua dikembalikan. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, al-istijabatu asluha fil qalbi fala tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi. Menjawab perintah Allah, menerima seruan Allah dan Rasul-Nya, itu asalnya di dalam hati. Karena tidak akan bermanfaat kalau hanya dikerjakan pada anggota badan tapi tidak bersumber dari dalam hatinya. Makanya kata beliau di sini, orang yang hanya menegakkan syariat Allah secara zahir tanpa hatinya ikut menegakkan syariat tersebut, maka dia akan hanya mendapatkan al-lutf, kebaikan dari Allah pada zahirnya, dan sedikit bagiannya dari mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah yang halus pada batinnya, pada hatinya. Nah, jadi di sini ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, subhanallah ya. Jadi bagaimana kita mengamalkan agama? Begitulah gambaran pertolongan yang Allah berikan kepada kita untuk istiqomah mengamalkan agama itu sendiri, dan juga tidak kalah pentingnya bagaimana menghadapi kejadian-kejadian yang menimpa kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya urusan kita dalam kehidupan sehari-hari, mudah atau tidak mudahnya, ya, tentu dengan pertolongan dari Allah, dan pertolongan dari Allah akan turun pada hamba yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kita tahu ini merupakan makna dari banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan kemudahan selalu dalam urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Nah, fa in qulta, kalau ada yang bertanya, wa mal lutful batin, apa maknanya lutful batin? Kebaikan Allah yang berhubungan dengan batin kita atau dengan hati kita. Apa itu artinya? Kata beliau, ya, jawabannya, fahuwa ma yahsulu lil qalbi indan nawazili minas sakinati wat tuma'ninati wa zawalil khalaqi wal ittirabi wal jaza'i. Al-lutful batin, kebaikan Allah yang berhubungan dengan batin atau hati kita, adalah ma yahsulu lil qalbi, sesuatu yang dirasakan dalam hati kita, yang Allah masukkan ke dalam kita, ke dalam hati kita, ketika terjadinya kejadian-kejadian atau musibah-musibah yang menimpa seorang hamba, berupa apa? As-sakinah, perasaan tenang. At-tuma'ninah, rasa damai di hatinya. Wa zawalil qalaq, hilangnya kegundahan,
hilangnya keguncangan, hilangnya rasa sakit. Ya sekarang orang yang ditimpa musibah, ada yang dengan musibah itu menjadikan dia bahkan ya sangat jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, melakukan pelanggaran yang sangat besar disebabkan karena dia berkeluh kesah, dia tidak terima. Ya seperti orang-orang di zaman dahulu misalnya yang melakukan niyahah, meratapi mayit, yang merupakan dosa besar dalam Islam kita tahu, menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, menarik-narik rambutnya, berguling-gulingan di tanah. Ini kejadian yang menimpa sebagian manusia. Padahal dengan sikap ini tidak mengurangi musibahnya, justru semakin menambah parah penderitaannya, naudzubillahi min dzalik. Tapi ada sebagian hamba yang Masya Allah, Allah berikan padanya pertolongannya dalam hati hamba ini dengan dia merasakan as-sakinah, perasaan tenang, damai, tidak guncang. Ya, mungkin dia merasa sedih tapi dia bisa berusaha menahan diri. Allah anugerahkan kesabaran. Bahkan lebih tinggi lagi Allah anugerahkan keridhaan padanya. Kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang musibah, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya, sehingga dia bisa menghadapinya. Musibah yang harusnya menjadi keburukan bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang lemah imannya, pada diri hamba ini justru menjadi sebab yang semakin menguatkan imannya. Karena Allah berikan hidayah dalam hatinya, maka dia menghadapi musibah dengan tenang, menghadapinya dengan sabar, bahkan ridha, menghilangkan keguncangannya, dia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini jelas menambah kebaikan bagi hamba ini sendiri. Bahkan Allah anugerahkan padanya sifat sabar, yang kita tahu sifat sabar keutamaannya sangat besar. Apa kata Rasulullah SAW tentang sabar? Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min sabri. Tidak ada seorang pun yang diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan pemberian yang berupa sifat sabar. Nah, baik. Fayastahdhi baina yaday sayyidihi dhalilan lahu mustaqinan nadhiran ilaihi biqalbihi sakinan ilaihi biruhihi wa sirrihi. Maka hamba ini kemudian tunduk merendahkan diri di hadapan Allah. Tunduk dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian merasakan kelemahan dirinya. Dia memandang kepada Allah dengan hatinya, merasakan tenang dengan jiwanya. Qad syaghalahu musyahadatu lutfihi bihi an syiddati ma huwa fihi minal alam. Sehingga persaksian hatinya tentang kebaikan Allah, kelembutan yang Allah berikan kepadanya, ini menyibukkan dirinya sehingga mengalahkan rasa sakit yang menimpa dirinya akibat dari musibah tersebut. Wa qad ghayyabahu an syuhudi dzalika ma'rifatu bi husni ikhtiyarihi lahu. Ya, dan sungguh sakit yang dirasakannya terhadap musibah tersebut menjadi hilang dengan dia mengetahui dan meyakini apa yang Allah pilihkan untuknya adalah yang terbaik. Apa yang Allah pilihkan berupa musibah ini adalah yang terbaik bagi dirinya. Ya, kita tahu seorang yang berilmu tentu akan memikirkan. Ya, setiap menghadapi satu kejadian dia akan bersangka baik kepada Allah, dan kita tahu dalam hadis kursi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Dengan ilmu yang Allah mudahkan baginya, Allah bukakan di hatinya ketika menghadapi musibah misalnya, maka dia akan berpikir musibah ini menunjukkan bahwa hamba ini, bahwa diriku adalah lemah, saya tidak berdaya apa-apa di hadapan Allah.
maka dia semakin merendahkan dirinya. Musibah ini Allah berikan untukku, pasti ada kebaikannya. Ya, saya punya banyak dosa, saya butuh untuk digugurkan dosa-dosaku, maka musibah menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Wa ma yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi min khati'ah." Ini hadis sahih. Senantiasa Allah timpakan musibah bagi seorang hamba sampai Allah biarkan hamba ini berjalan di muka bumi dalam keadaan dia tidak punya dosa sama sekali. Dengan musibah hamba ini ingin ditegur supaya tidak terlena dengan dunia. Dunia ini kalau ada kenikmatannya, maka kenikmatannya tidak akan murni. Agar hamba ingat kepada akhirat, yang di sana kesenangannya murni, tidak ada penderitaan padanya. Masya Allah, dengan sekian banyak hikmah yang dia renungkan, dia akan berpikir, ya, untuk merendahkan dirinya, dia akan memandang kebaikan-kebaikan Allah yang Allah inginkan di balik musibah tersebut, dan ini adalah pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya. Ini semua menjadikan rasa sakit atau penderitaan yang dialaminya menjadi kecil, menjadi berkurang, bahkan menjadi hilang sama sekali. Ya, mungkin kita pernah dengar, ini adalah merupakan makna kedudukan yang mulia di dalam Islam, di antara makna dari kedudukan ridho billahi rabban. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ya, ridho kepada Allah sebagai Rabb, tentu kita ridho kepada Allah sebagai satu-satunya sembahan kita, karena dialah Rabb yang menciptakan kita, mengatur kita, mematikan dan menghidupkan, memberikan rezeki kepada semua makhluknya, maka kita ridho hanya kepada Allah sebagai sembahan kita. Termasuk ridho terhadap segala ketentuannya. Ridho terhadap segala pilihannya. Kita yakin sesuatu yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik pada hakikatnya. Bisa jadi dari sesuatu yang kita anggap baik datang keburukan untuk kita, atau dari sesuatu yang kita anggap tidak baik ternyata dari situ datangnya kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kalian membenci sesuatu, wahai manusia, padahal itu adalah kebaikan bagimu. Dari situ datangnya kebaikan bagimu. Atau sebaliknya, bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal dari situ arahnya, dari arah itu datangnya keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka pandangan ini akan menjadikan seorang hamba yang beriman merasakan penderitaan atau sakit yang dialaminya menjadi kecil, menjadi berkurang, bahkan menjadi hilang. Dan tentu semua ini adalah termasuk lutfullah, ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang halus yang disampaikan kepada hamba-hambanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Makanya inilah sebabnya orang yang beriman keadaannya selalu berbolak-balik dalam kebaikan, ya, sampai pun ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sahih? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min, in asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana dzalika khairan lahu. Alangkah indah dan mengagumkan semua keadaannya orang yang beriman, karena semua keadaannya mendatangkan pada kebaikan, hanya berbolak-balik pada kebaikan. Dan ini tidak akan bisa didapatkan kecuali hanya oleh orang yang beriman saja. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan nikmat, maka dia akan bersyukur, itu adalah kebaikan untuknya. Dan kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, atau sesuatu yang menyakitkan, maka dia akan bersabar, dan itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Subhanallah, inilah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya bagi seorang hamba ketika menghadapi kejadian ini. Dan ini ternyata tergantung dari bagaimana kadar semangat kita waktu menegakkan petunjuk syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah dan larangan Allah dalam agamanya, lahir dan batin. Makanya kita bisa berpikir,
Kalau menghadapi masalah-masalah dalam urusan dunia, kita merasakan banyak kesulitan, banyak hal-hal yang berat, harusnya kita segera koreksi diri. Berarti kita kurang dalam menegakkan agama Allah, kurang dalam menegakkan perintah Allah, atau menjauhi larangannya, yang ini menjadi sebab kita terhalangi mendapatkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang halus ketika menghadapi musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, barakallahu fik. Kata beliau selanjutnya, wa annahu abdun mahdun yajri alaihi sayyiduhu ahkamuhu, yujri alaihi sayyidu ahkamahu radiya aw sakhita, fa in radiya nala ridha wa in sakhita fahadduhu sakhat. Dan bahwasanya hamba ini menyadari, ya, bahwasanya dia adalah hamba Allah semata-mata, hamba Allah yang murni, yang Allah berlakukan pada dirinya hukum-hukumnya sesuai dengan kehendaknya. Baik hamba ini senang maupun tidak senang, ridha ataupun murka. Cuman kalau dia ridha, maka dia akan dapatkan ridha Allah. Tapi kalau dia murka, maka bagiannya juga akan mendapatkan kemurkaan Allah. Seperti hadis yang tadi kita sebutkan, hadis yang hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika dia mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka, menimpakan bencana kepada mereka. Barang siapa yang ridha, dia akan mendapatkan ridha Allah. Tapi barang siapa yang murka, maka dia juga akan mendapatkan kemurkaan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Fahadha lutful batin famratu tilkal muamalatil batinati yazidu bi ziyadatiha wa yanqusu bi nuqsaniha. Maka inilah al-lutful batin, kelembutan Allah yang berhubungan dengan hati kita, batin kita. Ketenangan di hati kita ketika menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup kita. Yang ini merupakan buah dari muamalah batin. Buah dari bagaimana kita bersikap di hati kita ketika mengamalkan perintah Allah. Yani bagaimana ikhlas kita, bagaimana cinta kita kepada Allah, rasa takut kita, pengharapan kita, ketundukan kita kepadanya ketika menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang mana kelembutan atau kebaikan Allah yang halus ini akan bertambah pada diri seorang hamba ketika menghadapi musibah-musibah, kejadian-kejadian tersebut, sesuai dengan bertambahnya penegakan dia terhadap syariat Allah lahir dan batinnya, yang juga akan semakin berkurang dia mendapatkan kebaikan dari Allah itu ketika berkurang dia menegakkan amalan-amalan batin ketika menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, satu faedah yang sangat penting sekali untuk kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Ya, kita bersemangat menjalankan perintah Allah, bersemangat untuk memperbaiki diri kita. Kita belajar agama kan tujuannya kita belajar iman, belajar tauhid, belajar ikhlas, belajar memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam amal kita. Ternyata besar manfaatnya ini untuk memudahkan pertolongan Allah senantiasa menyertai kehidupan kita dalam menghadapi urusan kita sehari-hari sampai kita mati, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ternyata ini manfaatnya. Oleh karena itu, ya, kita hendaknya memperhatikan kaidah penting ini. Kita hendaknya selalu bersangka buruk kepada diri kita sendiri dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya selalu melihat ketika ada urusan-urusan kita dalam perkara-perkara dunia yang susah untuk kita selesaikan, selalu mengganggu kita, maka itu jawabannya berarti ada pada permasalahan asalnya, ada pada bagaimana kita menegakkan dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini yang harus kita segera memperbaikinya. Kita harus segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi masih ada kesempatan, supaya ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan pertolongan dan limpahan kebaikannya pada diri kita dalam urusan-urusan kita terhadap perkara-perkara dunia yang selalu kita alami dalam keseharian kita.
Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Demikianlah kajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan ada kelanjutan, kita bisa baca kembali faedah-faedah yang berharga dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid ini, insya Allah di kesempatan berikutnya.